Kalian itu. Udahlah tobat ya. Tobat mau nggak sih? Salah aku sih, aku tobat. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Video ini adalah aksi heroik Gus Nur Samsun melawan dua orang dukun santet sakti murid Mat Suling. Dengan ilmu iblis yang dimilikinya, mereka berusaha mengeroyok Gus Nur Samsun dan menghabisinya. Namun dengan ilmu hikmahnya yang sangat hebat, Gus Nur Samsun berusaha menghancurkan dan menobatkan sang dukun. Lalu akan mampukah Gus Nur Samsun mengalahkan dua dukun sakti tersebut? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Kita cari kemana lagi kameramen? Dari tadi kita nyari ya nggak ketemu-temu loh. Ini masih hutan-hutan loh. Enaknya gimana? Kita cari di mana? Kita atau lurus terus? Dari tadi kita lurus terus loh, nggak ketemu-temu loh. Iya, coba lurus ke sana juga. Coba lurus. Nah, soalnya nih baru hujan. Takutnya nih kalau masuk kan kepleset kayak kemarin. Ya wes. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatimah lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatimah. Astagfirullahaladzim. Areanya daerah sini nih. Awas hati-hati ya. Ini semak-semak semua ini. Itu. Hah? Sahabat yang berbahagia, dua orang yang didatangi Gus Nur Samsun ini adalah seorang dukun santet murid Mat Suling yang kabur setelah melakukan duel pertarungan. Gus Nur Samsun terus mengejar untuk menobatkannya karena dia mendapatkan amanat dari Mat Suling agar menobatkan para muridnya, yaitu seperti yang telah kita saksikan di video sebelumnya. Setelah tahu bahwa Mat Suling berhasil ditobatkan oleh Gus Nur Samsun, para dukun yang mengaku murid Mat Suling itu tidak terima. Mereka menuduh bahwa bertobatnya gurunya adalah karena Gus Nur Samsun telah berbuat licik. Sang para dukun itu pun menantang duel Gus Nur Samsun untuk membuat perhitungan, dan ditantang duel oleh para dukun murid Mat Suling tersebut. Gus Nur Samsun pun malah bersenang hati, karena setelah dia berhasil menobatkan Mat Suling, sang guru dukun itu kemudian memberi amanat, yaitu agar Gus Nur Samsun mencari dan menobatkan para murid dukunnya. Sehingga ketika tahu ada dukun murid Mat Suling yang menantangnya, Gus Nur Samsun pun langsung datang untuk meladeni tantangan itu. Gus Nur Samsun pun berkata kepada mereka bahwa Mat Suling gurunya itu telah bertobat, dan mengajak sang para dukun juga agar bertobat seperti gurunya. Akan tetapi mereka tidak bersedia bertobat. Bahkan mereka mengatakan bahwa bertobatnya gurunya adalah karena Gus Nur Samsun telah menipunya dengan cara licik. Sebab itulah mereka tidak terima, dan kemudian ingin membuat perhitungan dengan Gus Nur Samsun. Maka terjadilah pertarungan hebat Gus Nur Samsun dengan para dukun santet murid Mat Suling itu. Dan setelah berduel beberapa waktu, Gus Nur Samsun akhirnya berhasil mengalahkan mereka. Namun sayang, sebelum Gus Nur Samsun berhasil melumpuhkan, para dukun itu kabur melarikan diri.
Akan tetapi ada seorang dukun yang tidak bisa kabur. Dan tidak ingin menghilangkan kesempatan, Gus Nur Samsun kemudian menghajarnya dan berusaha menobatkannya. Dan dari sang dukun itu pula Gus Nur Samsun kemudian mendapatkan informasi bahwa sang dukun temannya yang kabur itu berada di tempat yang biasa digunakan untuk melakukan ritual. Dan berbekal informasi tersebutlah keesokan harinya, Gus Nur Samsun mencoba mendatangi tempat yang dimaksudkan oleh sang dukun. Dan benar saja, setelah Gus Nur Samsun berada di lokasi tersebut, Gus Nur Samsun berhasil mendeteksi energi dari sang para dukun itu. Dan benar saja, setelah mencari beberapa waktu, Gus Nur Samsun akhirnya menemukan mereka. Lalu apakah yang kemudian dilakukan Gus Nur Samsun setelah kembali bertemu para dukun murid Mat Suling yang kabur itu? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Kan saya sudah bilang Mat Suling sudah tobat. Nah, kalian tobatlah, tobat. Kok moh piye toh? Kalian tuh kenapa di tempat kayak gini cari apa sih? Cari jangkrik atau cari apa? Jangkrik, Bos, gitu. Ah, nyepi, nggak punya rumah. Omang ya apa? Bojo ora duwe. Ya bojo ora duwe. Yo walaupun nggak punya bojo ya ke rumah gitu lah. Tidur di rumah, nggak usah dekat tempat-tempat kayak gini ngapain? Omahku sak nggon-nggon. Omahku sak nggon-nggon. Ya sudah tobat lah, tobat. Lah bukan tobat. Nggak mau tobat. Aduh. Teman-teman kalian kemarin ada yang ketinggalan satu. Kalian sadar nggak sih? Saya buang ke jurang itu. Nggak tahu nasibnya seperti apa. Kalian nggak tahu? Udahlah, tobatlah. Ngapain kalian itu? Kalian tuh belajar sama Mat Suling itu belajar apa sih? Belajar ilmu. Ilmu apa? Ilmu pelet. Ilmu apa? Hah? Ilmu kanuragan loh. Ilmu kanuragan. Kalian itu. Kalian nggak basah atau nggak kehujanan tadi? Omahku oke. Oh, oke. Nggon-nggon. Ini banyak hewannya nih. Ini namanya laron. Kalau kena lampu ya, ini pasti mendekat. Jadi kalau lampunya dimatikan ini hilang, tapi nggak apa-apa. Indah pemandangannya. Ini alam kan, jangan dimatikan ya, jangan dibunuh ya hewannya ya. Ini teman kita. Oh, orang saya ngomong sama kameramen saya kok ngapain sih? Udah saya kesini tuh pengen kalian tuh tobat. Tobat terus. Sampai kapan pun aku ora gelem tobat. Kenapa kalian sih nggak mau tobat? Itu kenapa? Alasannya apa nggak mau tobat? Pengen bebas. Pengen bebas. Kalian atau mau saya lempar ke jurang juga biar tobat, biar ngerti rasa sakit itu seperti apa? Jajal apa piye? So, Kandane aku. jajal apa piye? Ah, itu aja udah takutan. Apa kayak gitu? Cuk. Dukun apaan kayak gitu? Ini laron ini lama-lama semakin banyak ini. Ada keluar semua loh. Nih, di bawah ini. Oh. Udahlah, tobat. Saya kasih kesempatan sekali lagi, saya kasih pertanyaan. Gurumu Mat Suling sudah tobat. Tanpa ada pertarungan. Ya. Dia menyerahkan dirinya kepada saya, bahkan ilmunya diserahkan kepada saya semua. Jadi kalian nggak akan mampu melawan saya. Jajal apa piye? Jajal apa piye? Ora. Lah mudah, kalau pengen mengalahkan sampean itu mudah sekali. Sebetulnya saya nggak mau mengurus kalian, tapi karena pesan dari guru kalian untuk menyadarkan kalian, ya sudah. Itu. Ya sudah, saya akan menyadarkan kalian. Itu pesan guru kalian loh. Itu wasiat. Karena guru kalian bilang sebelum mati murid-muridnya harus tobat. Itu. Karena banyak muridnya. Kalian harus tobat ya. Wah, ini urusannya guruku. Yang penting aku nggak tobat. Udahlah, tobatlah. Tobat ya. Ayolah tobat. Jangan ngalahin aku orang aku tobat. Kok sampai nantangin saya terus sih? Kemarin sudah kalah, masih nantang lagi, nggak ada jerahnya toh. Ini di kamera ganggu nggak sih? Ganggu sekali Gus, makanya saya mundur-mandir. Ganggu sekali. Iya. Masa? Itu. Tapi nutupin nggak? Sebagian Gus, kalau nggak mundur-mandir ya nggak nutupin. Ya udah mundar-mandir saja. Dia nggak berani, mereka itu nggak berani, tenang saja.
Saya itu sebetulnya mau ketemu sama preman, namanya Mat Bendol, itu juga satu guru sama kalian. Jadi Mat Suling itu muridnya itu selain dukun juga preman. Nah ini sudah ada beberapa preman yang sudah saya tumbangkan. Kalian itu udahlah tobat ya. Tobat mau nggak sih? Salah aku sih, aku tobat. Kamu diikutin laron ya? Iya. Soalnya nanti takutnya kameranya kehalangan ini, Gus. Oh, ya nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Maju, maju. Ayo silakan maju. Kalau ketendang ini lepas semua kameranya. Hah? Kalau ketendang lepas semua kemana? Makanya agak mundur saya. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Udahlah, tobatlah kalian tuh. Saya kasih kesempatan. Ini laronnya ini juga. Cuah. Banyak sekali loh. Udah, tobat. Tobat ya. Nih, kasih kayak gini. Tobat ya. Jajal lah iso. Mudah sekali. Ini jadi tongkat komando ya. Versi instan, Gus. Kenapa? Takut kalian? Kok diem-diem? Masa nunggu serangan saya? Saya itu memberikan kesempatan, kalian itu gak ngerti-ngerti sih. Kalau kalian tuh saya basmi sampai kalian itu wafat, meninggal, mati, saya disalahkan Kak netizen nanti. Lebih baik kalian tobat lah, saya kasih kesempatan. Jadi nggak usah ada pertarungan. Tobat ya. Ora gentle. Yang gentle itu yang seperti apa? Apa sih menang, ayo. Siapa yang menang itu gentle. Iya. Kalau nggak perlu pertarungan berarti bukan gentle. Ya ora. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun zat sifatin cahaya akun cahaya mulia sifatin Allah nur qiyana Muhammad. Rupa pak maring jagat gede jagat sik dan kerso dan sabda sakar san Allah ka kalimah la haula wala quwwata illa billah. Apa? Ayo. Ini kalau saya lepaskan kalian mati loh. Hah? Coba ayo. Sudah tahu. Dikasih peringatan kalian tuh ngeyel. Hah? Tobat ya. Tobat mau nggak? Mau tobat nggak? Ora. Ora tobat. Kenapa sih sudah seperti ini kok nggak mau tobat? Oh, ilmumu saya buang. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pungkasan. Allahumma qad sifatin cahaya kun sama sifatin Allah. Allahu Akbar. Itu berdarah semua, Gus. Allahu Akbar. Ilmu dari gurumu sendiri nih. Allahu Akbar. Sudah tahu. Kurang puas. Mau tobat atau tidak?
nggak jawab, bodo amat. Muntah pendong dulu. Allah Akbar. Wis tak pendong. Terjadi pertarungan yang cukup hebat Gusnur Samsun dengan dua dukun santet murid Mat Suling itu. Dan pada akhirnya, Gusnur Samsun berhasil mengalahkan mereka. Namun sayang, ketika Gusnur Samsun kembali mengajak mereka untuk bertobat, mereka tetap tidak bersedia melakukannya. Sebab itulah Gusnur Samsun kembali menghajar mereka. Dan juga mencabut seluruh kekuatan iblis yang dimilikinya. Agar mereka mendapatkan pelajaran tak terlupakan, dan tidak bisa lagi melakukan kejahatannya. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambil sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Dan tentunya kami juga berharap, video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya.